Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Maulana Subareng dari kelas A Media 1 Farmasi. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu yang asalnya. Di sini kita akan melakukan uji non-parametrik berupa uji Kruskal. Ya, Kruskal itu ya, susah sebutannya. Sebelumnya di sini saya akan menggunakan data dari yang bernama Risna Nastasia Andriani dari UIN Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi formulasi dan uji stabilitas fisik sediaan krim antiinflamasi ekstrak etanol 70% herba kumis kucing. Sebelumnya di sini sudah ada beberapa data yang sudah saya masukkan ke dalam SPSS untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya kita masuk untuk ke variabel view-nya dulu untuk melihat settingan yang saya gunakan. Di sini yang pertama ada formulasi, yang kedua ada pH krim pada suhu 26 derajat, terus itu ada pH krim pada suhu 40 derajat, sedangkan untuk desimalnya di sini saya menggunakan 3 angka di belakang koma, dikarenakan pada data skripsi yang saya ambil, beliau juga menggunakan 3 angka di belakang koma, jadinya saya mengikuti itu untuk tidak merubah atau mengurangi data dari sumber yang saya gunakan. Nah, terus itu di value di sini bisa kita lihat ada satu untuk ini mungkin kita oke. Terus itu ke selanjutnya pH krim bisa kita lihat di sini sama. Langsung saja kita ke data view karena di sini sudah saya masukkan datanya. Langsung saja kita ke sebelum kita melakukan uji non-parametrik, kita harus melihat dulu apakah data yang kita gunakan ini normal. Apabila sudah normal, maka kalau kita lanjutkan ke uji homogenitas, apakah dia bakalan terhomogen dengan baik atau tidak. Kita lihat sama-sama saja di sini ke analyze, kemudian descriptive, creative, explore. Nah, mungkin kita kembalikan saja ya, karena tadi saya sudah coba-coba. Untuk dependence ini kita masukkan datanya dari data yang ini, biar cepat kita langsung masukkan semua saja. pH krim pada suhu 26 di dependent list, pH krim pada suhu 40 di sini, terus itu formulasi kita masukkan factor list. Kemudian kita lihat di statistik, descriptive oke. Kemudian plots, jangan lupa tanda normality dan plotsnya kita centang. Kemudian di finishnya oke, botnya oke, dan lalu kita pencet oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar. Explore. Langsung aja kita ke bagian test of normality. Nah, di sini untuk test of normality-nya menunjukkan semuanya bagus, cuman ada satu yang di bawah di formulasi ketiga pada pH krim. Berarti ini bisa kita curigai apakah ini bakalan menjadi sebuah bakalan melakukan uji non parametrik. Karena untuk melakukan uji one way ANOVA harus memiliki syarat di atas 0,05. Apabila dia nilai sheetnya di bawah itu, maka harus melakukan uji non parametrik. Kita bisa kembali ke data input yang pertama, atau mungkin sudah biasa menggunakan ini, bisa aja kita langsung ke bagian sini untuk ke one way ANOVA. Nah, di sini kita ambilkan aja dulu ya. Nah, one way ANOVA, karena di sini tadi cuman pH krim pada suhu 26 yang bisa kita katakan normal, maka yang kita lakukan hanya yang bisa kita lakukan uji one way ANOVA cuman di pH krim pada suhu 26. Kita masukkan ke dependent list,
Untuk faktor listnya kita masukkan formulasi. Sebelum kita mau klik OK, kita lihat dulu ini. Oh, ini continue saja. Kamu kadang ngerti apa itu. Ini jangan lupa LSD-nya untuk kita centang. Kemudian di option jangan lupa homogeneity of variant test. Oke. Kalau mau uji yang 40 juga bisa sekalian saja kita masukkan. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Kita lihat di bagian menu ANOVA, langsung kita pencet sini saja lah biar cepat. Nah ini firmware ANOVA bagus, nilainya sangat bagus. Nah, test of homogeneity of variance untuk pH pada krim 26 memiliki nilai sigma 0,183, berarti dia memenuhi syarat, sedangkan pada pH krim dia tidak sampai 0,05. Betul seperti dugaan kita tadi di atas, maka ini harus kita lakukan uji non parametrik. Untuk uji non parametrik kita nggak perlu lagi balik ke data input, langsung saja kita ke sini. Sepertinya enggak deh. Enggak. Salah cancel. Explore. Kalau explore ini kita ke ujian. Apa itu bisa sekarang ya bisa secara langsung. Nah ini. Analyze. Tanpa kita balik ke sana lagi, langsung kita pencet ke analyze. Non-parametric test, ke legacy dialog, dan kita pilih ke independent samples. Karena yang bermanfaat, makasih yang tadi maaf. Yang perlu karena yang bermasalah tuh cuma ada di sini, maka kita gunakan ini saja. Untuk dropping variabel kita ya bisa nilai minimumnya yaitu kita gunakan guys ya. Kita X saja dulu deh biar bisa digeser. Nah ini evidence range. Untuk minimumnya karena kita cuma ada tiga formulasi, cuma kita gunakan nilai untuk kode yang pertama, formulasi pertama, terus maksimumnya untuk formulasi ketiga. Kita pencet continue, jangan lupa untuk centang Kruskal Wallis karena kita akan melakukan uji non parametrik Kruskal Wallis. Apabila sudah, lalu kita pencet OK. Dan kita tunggu sebentar dan teng keluar langsung. Di sini menunjukkan nih range. Nah, 1, 2, 3. Ini menunjukkan banyaknya yang kita gunakan pada di kolom yang samping kanan tadi. Nah, pedoman Kruskal Wallis ini memiliki pedomannya apabila nilai sigma itu di bawah 0,05 maka ada perbedaan rata-rata antara dan itu bisa ditolak, hipotesisnya bisa diterima salah. Sedangkan apabila asumsinya ini di atas 0,05 maka menunjukkan tidak ada perbedaan antara formulasi 1 hingga formulasi ketiga. Dan hipotesis bakalan ditolak. Sama seperti yang saya gunakan data ini, di situ menunjukkan 0,618, berarti dia di atas 0,05, berarti hipotesis data yang saya gunakan ditolak. Mungkin saya cukup sampai sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar dalam tahap
penggunaan SPSS. Mohon bimbingannya dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.